Selamat datang di channel YouTube Emmanuel AC. Kali ini kita akan bahas tentang dokumentasi keperawatan. Sebelum kita lanjut, saya minta dukungannya untuk subscribe channel ini agar terus berkembang. Baik, masuk kita pada soal nomor 1. Salah satu tujuan dokumentasi keperawatan yang lengkap dapat mencegah informasi yang berulang atau tumpang tindih terhadap klien atau anggota tim kesehatan. Merupakan salah satu tujuan dokumentasi sebagai A. Sebagai tanggung jawab, B. Sebagai informasi statistik, C. Sebagai sarana komunikasi, D. Sebagai jaminan kualitas pelayanan kesehatan, dan E. Sebagai sumber data perencanaan asuhan keperawatan. Baik, mari kita bahas satu persatu. Tujuan dokumentasi sebagai tanggung jawab atau tanggung gugat yaitu melindungi klien terhadap kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap keamanan perawat. Sebagai informasi statistik yaitu merencanakan kebutuhan di masa mendatang. Dan sebagai sarana komunikasi, ini tadi udah jelas di soal, membantu koordinasi antar tim sehingga mencegah informasi berulang atau tumpang tindih. Dan sebagai jaminan kualitas pelayanan kesehatan, yaitu dokumentasi dengan benar, diharapkan asuhan keperawatan yang berkualitas dapat dicapai. Dan sebagai sumber data perencanaan asuhan keperawatan, dengan dokumentasi akan didapatkannya data aktual dan konsisten mencakup seluruh proses keperawatan. Jadi ini tadi udah jelas ya. Dapat mencegah informasi yang berulang atau tumpang tindih jika kita sudah mendokumentasikan catatan keperawatan. Maka jawaban yang paling benar adalah jawaban bagian C sebagai sarana komunikasi. Soal nomor 2. Dokumentasi yang menggunakan format PES atau Problem, Etiologi, SING atau Simptom biasanya digunakan pada diagnosa keperawatan A. Diagnosa keperawatan aktual, B. Diagnosa keperawatan risiko, C. Diagnosa keperawatan kemungkinan, D. Diagnosa keperawatan sindrom, dan E. Diagnosa keperawatan sejahtera. Jadi pembahasannya ini udah jelas. Dokumentasi keperawatan pada tahap diagnosa menggunakan format PES, Problem, Etiologi, SING atau Simptom untuk masalah aktual, sedangkan untuk masalah risiko tinggi menggunakan format PE, Problem dan Etiologi. Jadi jawabannya bagian A. Soal nomor 3. Dokumentasi yang lengkap dan dapat digunakan sebagai acuan atau pertimbangan dalam biaya keperawatan bagi klien merupakan salah satu manfaat dokumentasi sebagai A. Hukum, B. Jaminan mutu, C. Komunikasi, D. Keuangan, dan E. Penelitian. Ini kata kuncinya pertimbangan dalam biaya ini ya. Jelas ini jawabannya bagian D. Tapi mari kita bahas satu persatu manfaat dokumentasi. Manfaat dokumentasi di bidang hukum yaitu sebagai barang bukti di pengadilan. Ini misalnya jika ada masalah ya. Sebagai jaminan mutu, yaitu akan membantu meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Ini biasanya jika ada akreditasi di sebuah pelayanan atau fasilitas pelayanan keperawatan atau kesehatan, misalnya di puskesmas, di rumah sakit. Jadi dengan dokumentasi ini bisa dilihat bagaimana mutu sebuah fasilitas kesehatan tersebut. Bagian C, komunikasi, sebagai pedoman dalam memberikan asuhan keperawatan. Ini udah jelas ya.
Dan untuk keuangan yaitu pertimbangan biaya. Jelas ini dengan dokumentasi kita tahu berapa yang sudah dipakai pasien, jadi bisa menghitung berapa biaya yang sudah digunakan oleh si pasien. Dan untuk penelitian yaitu dijadikan sebagai bahan atau objek riset dalam pengembangan profesi keperawatan. Jadi di soal tadi dikatakan pertimbangan dalam biaya, ini udah jelas jawabannya adalah manfaat dalam bidang keuangan. Jawabannya bagian D. Soal nomor 4. Bentuk dokumentasi yang merujuk pada data dasar perawatan yang mengidentifikasi masalah kesehatan yang dialami klien merupakan dokumentasi pada tahap A. Initial Assessment, B. Ongoing Assessment, C. Reassessment, D. Pengkajian ulang, E. Pengkajian kontinu. Pembahasannya, Initial Assessment yaitu pengkajian awal ketika pasien masuk rumah sakit yang merujuk pada data dasar perawatan yang mengidentifikasi masalah kesehatan yang dialami klien. Jadi jawabannya ini adalah bagian A. Sedangkan pengkajian kontinu atau ongoing assessment yaitu pengembangan data dasar berupa tes diagnostik dan tes lainnya seperti tes darah, tes urin, itu adalah udah masuk di pengkajian kontinu. Dan pengkajian ulang yaitu pengkajian yang didapat dari informasi selama evaluasi. Jadi di soal ini udah jelas ya, jawabannya bagian A. Soal nomor 5. Prinsip pendokumentasian keperawatan ketika perawat salah menulis kata atau catatan yang salah di rekam medis pasien adalah A. Menghapus menggunakan tip X, kemudian menulis catatan yang benar. B. Merobek kertas yang salah dan mengganti dengan yang baru. C. Pura-pura tidak tahu dan membiarkannya. D. Mencoret-coret sampai benar-benar tidak terbaca kata yang salah, kemudian menulis catatan yang benar. Dan E. Mencoret menggunakan satu garis lurus pada tulisan yang salah, lalu diparaf, kemudian menulis catatan yang benar. Baik, pembahasannya, prinsip pendokumentasian yang benar adalah jangan menghapus menggunakan tip X pada tulisan yang salah. Jadi bagian A ini sudah jelas salah ya. Tetapi mencoret menggunakan satu garis lurus pada tulisan yang salah lalu diparaf, kemudian menulis catatan yang benar. Jadi jawabannya ada jelas, ini adalah prinsip pendokumentasian ketika kita salah menulis catatan keperawatan, yaitu mencoret menggunakan satu garis lurus pada tulisan yang salah lalu kita paraf, kemudian baru kita menulis catatan yang benar. Jadi jawabannya bagian E. Baik, sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Baik, masuk kita pada soal nomor 6. Model pendokumentasian asuhan keperawatan adalah merupakan cara menggunakan dokumentasi dalam penerapan asuhan. Ada 6 model dokumentasi yang dapat digunakan di dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Yang tidak termasuk jenis model dokumentasi di bawah ini adalah A. SORT, B. PORT, C. Progress Documentation by Note, D. CBI, E. PIE. Baik, model pendokumentasian itu terdiri atas 5, yaitu SORT atau Short Oriented Record, kedua Problem Oriented Record, CBI, PIE, dan Process Oriented System atau POS.
Yang tidak termasuk dalam pendokumentasian atau yang tidak termasuk dalam dokumentasi adalah progress documentation by none. Jadi jawabannya bagian C. Soal nomor 7. Sistem dokumentasi yang hanya mencatat secara naratif dari hasil pengkajian yang menyimpang berdasarkan data normal disebut A. SOR, B. POR, C. CBI, D. PIE, dan E. POS. Mari kita bahas satu persatu. SOR yaitu catatan berorientasi pada sumber. Misalnya sumbernya dari profesi dokter, dari profesi perawat. Kedua yaitu POR, catatan disusun berdasarkan masalah yang terjadi pada pasien. Ini jelas ya. Ketiga CBI yaitu mencatat secara naratif dari hasil pengkajian yang menyimpang berdasarkan data normal. Jadi yang ditulis adalah hal-hal yang menyimpang saja. D. PIE yaitu penekanan pada proses keperawatan dan diagnosa keperawatan. Dan POS sering juga disebut ini fokus adalah model dokumentasi yang berorientasi pada proses keperawatan yang dimulai dari pengumpulan data, diagnosis, penyebab, definisi karakteristik sesuai dengan kondisi klien. Jadi udah jelas ini tadi yaitu sistem dokumentasi yang hanya mencatat secara naratif dari hasil pengkajian yang menyimpang berdasarkan data normal disebut bagian C, ya, CBI. Jawabannya adalah bagian C. Soal nomor 8. Seorang perawat sedang menyusun prioritas masalah, tujuan dan kriteria hasil di catatan medik pasien. Kegiatan tersebut termasuk dalam proses keperawatan A. Pengkajian, B. Diagnosis, C. Intervensi, D. Implementasi, dan E. Evaluasi. Mohon maaf, ini bukan kunci jawabannya ya. Silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa jawaban A ini bukan kunci jawabannya. Tapi di soal ini, biarlah menjadi PR teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, berikan komentar, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan Anda agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.